Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kemarin kan aku sudah kasih polling ya, dan pollingnya itu lebih banyak yang milih Nusantara Casa sama MIUI Noob Lite. Untuk MIUI Noob Lite Edition sudah aku review kemarin, kalian bisa cek di video yang kemarin. Dan untuk Nusantara Casa sebelumnya sudah aku kasih tahu bahwa itu ada bug dan masih dalam proses perbaikan di fix. Jadi aku duluin yang MIUI Noob Lite Edition ya. Dan sekarang untuk Nusantara Casanya sudah di fix, dan kali ini aku sudah ada di Nusantara Casa. Untuk tampilan bloatware-nya seperti ini, tergantung gap yang kalian pakai. Dan sebagai catatan, untuk gapsnya kalian sebaiknya pakai yang sudah direkomendasiin di grup ya. Kalau di sini aku pakai yang NIGAP basic untuk Android 10. Sebelumnya aku salah flash yang basic untuk Android 11, makanya untuk Play Store-nya nggak bisa kita buka. Jadi misalkan kalian ada kendala yang sama, Play Store nggak bisa dibuka, itu kemungkinan karena gapsnya kalian keliru. Dan pastikan bahwa jika kalian pakai custom ROM Android 10, gapsnya juga harus untuk Android 10 juga harus disamain ya. Kalau nggak sama bakalan terkendala. Oke, kernelnya itu dia pakai kernel Linux version yang kayak gini. Dan waktu aku tes untuk skor Antutunya dia dapat biasa aja dengan CPU throttling kayak gini. Ini pakai kernel bawaannya, jadi menurutku kalian harus ganti kernel yang lain ya guys. Kemudian di sini aku juga udah restorasi semua aplikasiku ya. Dan untuk kamera yang dipakai, dia pakai kamera yang kayak gini. Aku kurang suka ya untuk kamera yang kayak gini. Dan untuk menunya settingnya kayak gini lah. Aku tunjukin aja sekilas ya. Kayak gitu. Nggak tahu aku ini oke apa enggak ya untuk kameranya ini. Jadi kita abaikan aja, terus terang aku nggak suka kamera yang kayak gini. Terus kemudian Magis yang aku pakai di sini versi 23.0. Kenapa nggak aku update? Karena aku masih belum butuh buat update ya. Ini aja sudah masih cukup. Dan safety netnya di sini sudah tercentang semua. Kalau safety net sudah tercentang semua, biasanya untuk Play Store-nya ini juga sudah tersertifikasi. Kalian bisa lihat di situ ya guys. Sudah tersertifikasi. Kalau nanti misalkan awalnya nggak tersertifikasi, ya sekalian abaikan aja, itu nggak ngaruh apa-apa untuk aplikasi kalian guys. Sekarang kita coba langsung masuk ke dalamannya. Untuk network dan internet kita cek dulu di bagian preferred network type. Tentu aja sudah banyak pilihannya. Nanti kalian bisa kunci jaringan di sini seandainya ada kendala soal jaringan. Kemudian untuk hotspot dan tethering juga sudah support buat tethering VPN. Kemudian di bawahnya lagi ada Nusantara Wings, dan untuk Nusantara Wings ini rata-rata masih sama kayak biasanya ya, masih sama persis kayak biasanya, tapi ada beberapa tambahan fitur yang aku lihat di sini. Aku tunjukin. Jadi untuk fiturnya ada di bagian icon manager kalau nggak salah ya. Icon manager kayak gini ya, masih biasa. Di quick setting ini dia, di bagian quick setting kayak gini, dan ada tambahan fitur untuk style Keystine nya. Ada Android S style, cuman nggak tahu perbedaannya di mana ya untuk Android ininya. Terus ada lagi di bagian bawah ada brightness slider like Android 12 yang ini ya. Sudah aku aktifin, maka untuk brightness slidernya akan berubah seperti ini. Kalau misalnya nggak kita aktifin kayak biasa, kita taruh di bawah, mana ya, yang ini kita taruh di ini aja, kita slide. Nah ini dia bakalan berubah seperti ini ya, kayak biasa ya. Itu aja sih tambahannya di bagian Nusantara Wings nya. Kalau untuk yang lain aman-aman aja, nggak ada kendala. Dan di bagian navigasinya ada invert layout buat mindah atau nuker posisi back sama recent. Terus kemudian ada pulse. Untuk pulsenya aku belum tes, aku mau tes dulu guys ya. Oke, untuk pulsanya semuanya aman, jadi kita next lagi. Ada menu kayak gini di bawahnya tadi ya. Terus ada power menu juga, dan untuk power menunya di sini macam-macam ya. Kalau kita klik tombol power, nah ini aku pakai rotasi ya, jadi dia muter kayak gitu. Misalnya kita pakai 3 dimensi, kita pilih 3 dimensi, maka waktu kita slide dia langsung muncul beda-beda. Tinggal pilih mana aja sesuai selera guys ya. Di bawahnya Nusantara Wings ada menu baterai, cuman ada baterai saver,
adaptive baterai, terus baterai charge warning, sama smart charging. Dan untuk smart charging ini terserah, kalau kalian tahu fungsi dan penggunaannya silahkan dipakai, misalkan nggak tahu sebaiknya nggak usah diaktifin biar nggak bingung ya. Kemudian untuk display tampilannya masih sama kayak biasanya. Double tap to wake di sini kalian sebaiknya aktifkan semua ya, misalnya kalian suka pakai double tap. Untuk game driver preference juga ada di sini, kalau kalian main game ya tinggal dipilih-pilih aja sesuai selera. Terus untuk smile switch-nya juga bisa kalian atur di sini guys. Kemudian di bawahnya ada sound, dan paling bawah ada mission enhancer alias directnya juga. Di bawahnya lagi ada storage. Untuk storage-nya sistem kena 11 GB. Kemudian ada security, aku tes untuk pin fingerprint face unlock aman ya. Ada app locker juga di sini. Terus bawahnya lagi ada menu-menu lain, tapi kita langsung loncat aja ke sistem. Untuk bahasa udah ada bahasa Indonesia juga. Kemudian di bagian developer option kita cek untuk running service, penggunaan RAM-nya kesisa 1,4. Ini sambil ngerekod ya, sambil ngerekod. Oh naik lagi 1,6 ya, emang rata-rata di 1,5, 1,6, 1,7 sekitar segitulah. Ini aku rasa untuk RAM 3 GB juga masih bisa kok pakai yang ini guys. A few moments later. Terus di bagian about phone aku udah ganti kernelnya pakai Diageo V13, karena kalian lihat tadi untuk kernel bawaannya kurang oke ya. Dengan kernel ini aku tes Antutu benchmark dapat 166.000 sekian. Dan rinciannya seperti ini. Tadi aku waktu ngetesnya dalam posisi baterai anget ya, keadaan baterai anget aku tes, kemudian dia turun guys, mentok di 42 derajat celcius. Tapi waktu aku tes untuk main game sebenarnya angetnya itu masih anget wajar, jadi nggak panas. Ini stabil pakai Diageo versi 13, kalian bisa tes. Kemudian untuk CPU throttling-nya hasilnya kayak gini. Ini pakai Diageo versi 13 ya, jauh lebih oke, walaupun ada throttling sedikit di situ, tapi ini masih bisa dibilang stabil banget guys. Di bagian quick settingnya kayak gini tampilannya. Kita langsung tes saja, hidupin hotspot sama wifi berbarengan dan masih aman. Untuk fitur-fiturnya ada direct sound dikeluarin di sini, kemudian nggak ada wired partnya ya. Bagian paling bawah masih ada fitur-fitur lain, kalian bisa pilih-pilih sendiri. Kemudian untuk resign aplikasi tampilannya seperti ini, dan masih belum ada fitur buat ngunci ngunci aplikasinya guys, biar nggak ke close, itu masih belum ada di sini ya. Terus di bagian menu panggilan ini, dia waktu kita nelpon nggak ada fitur buat audio recording. Ya wis, mungkin gitu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis-tulis saja di bawah. Makasih sudah nonton, dan kita bertemu lagi di next video. See you, bye bye.